sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal ma'afakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ustaz, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhlas, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan thalabul ilmi, melaksanakan pengajian rutin kita malam Senin. Mudah-mudahan ini Allah bimbing kita untuk istiqomah, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa terus melanjutkan dengan keikhlasan dan juga dengan semangat. Pembahasan kita terakhir Tafsir Jalalain sudah sampai pada surah Az-Zumar. Tepatnya ada di ayat yang kemarin itu kita baca, ada di ayat 42. Sedikit mengulang, disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan orang-orang ketika dia mati, Allah lah yang mewafatkan. Dan juga orang-orang atau jiwa-jiwa yang memang belum waktunya wafat, itu Allah juga yang memegang atau yang mewafatkan jiwanya ketika dia dalam tidurnya. Artinya tidur ini adalah contoh kecil kematian, Bapak hadirin. Tidur ini adalah contoh kecil kematian. Dalam pembahasan sebelumnya Imam Jalalain ini memang membagi. Kita punya jiwa. Jiwa kadang-kadang disebut nyawa, walaupun ada yang mengatakan lain. Bahasa Arabnya ruh, atau kadang-kadang disebut dengan nafs. Ruh ini punya dua potensi. Ruh ini punya dua kemampuan yang pokok ya. Nanti di samping dua kemampuan yang pokok itu nanti punya kemampuan yang lain. Ruh ini ada dua macam potensi atau dua kemampuan ruh. Yang pertama ada yang disebut dengan ruhul ihsas atau ruhul hayat. Ini adalah jiwa yang membuat kita hidup. Jadi yang bikin jantung kita ini mompa udara, kemudian mompa darah juga, yang bikin jantung kita mompa darah kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuh. Ini namanya ruhul hayat atau nafsul hayat. Waktu kita tidur jantung kita berhenti nggak Pak?
Waktu kita tidur jantung kita berhenti nggak kira-kira? Enggak, itu masih hidup. Kenapa? Karena masih ada ruhul hayat atau masih ada nafsul hayat, masih ada nyawa yang sifatnya nyawa kehidupan. Ada satu lagi yang disebut dengan nafsul yaqdhah. Nafsul yaqdhah itu nyawa kesadaran. Jadi ada nyawa kehidupan, ada nyawa kesadaran. Nyawa kesadaran ini yang membuat kita bisa merasakan ini halus. Kalau saya pegang aspal ya kasar. Terus ngelihat ibu bapak lain semua mukanya nih, lain semua ya, lain ibu lain bapak ya, mukanya lain semua. Saya tahu ada yang pakai baju putih, ada yang ini sadar namanya nafsul yaqdhah, roh kesadaran. Bisa sadar, bisa mendengar, bisa melihat dan lain sebagainya. Ini disebut dengan nafsul yaqdhah. Dua potensi ini dimiliki oleh ruh kita, dimiliki oleh jiwa kita. Jiwa kita punya dua potensi ini. Nah, dua-duanya ini Allah yang mengendalikan. Ketika waktunya mati atau wafat, maka Allah ambil ruhul hayat. Allah ambil nafsul hayat atau ruhul hayat, yaitu jiwa atau nyawa kehidupan, diambil semuanya. Kalau nyawa kehidupan hilang, itu pasti kesadaran hilang. Nah, tapi ketika tidur yang Allah ambil ini adalah nafsul yaqdhah atau nyawa kesadaran. Yang diambil cuma nyawa kesadaran, nggak sadar aja, bangunin, pasti bangun subuh lagi tidur, dengar nggak kira-kira? Nggak dengar, karena yang diambil di situ adalah nafsul yaqdhah atau jiwa kesadarannya. Udah nggak bisa dengar, udah nggak melihat, namanya lagi tidur, tapi tetap hidup karena ada nyawa kehidupannya. Jadi dua potensi ini nanti Allah semua yang mengendalikan. Allah yang mengendalikan nafsul hayat atau jiwa kehidupan, dan Allah juga yang mengendalikan nafsul yaqdhah, yaitu jiwa kesadaran. Kayak kita yang di sini lagi ada semua sadar semua, lagi ngaji, sholat, ini namanya masih ada nafsul yaqdhah. Tapi kalau lagi tidur hilang nafsul yaqdhahnya, Allah yang megang. Dan pada waktunya ini Allah menghendaki atau Allah berkehendak, Allah kuasa. Apabila waktunya itu Allah dikembalikan ruhul yaqdhah atau jiwa kesadaran. Jadi jam 3:30 dengar orang lagi tarhim, bangun, nah Allah balikin tuh nafsul yaqdhahnya. Tapi kadang-kadang nggak Allah balikin juga nafsul yaqdhah. Jadi sekalian diambil, sekalian nafsul hayatnya diambil juga. Yang bikin jantungnya itu berdetak, dia bisa napas, diambil juga sekalian, udah selesai berarti masa hidupnya. Semuanya Allah yang memegang atau mengendalikan. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ada yang memang Allah biarkan, artinya Allah biarkan nanti dikembalikan lagi jiwa kesadarannya, kemudian bangun, sholat subuh, kemudian kerja dan lain sebagainya. Ada yang kemudian Allah tahan dan Allah ambil juga itu ruh kehidupannya, nafsul hayatnya. Ini semua urusan Allah yang memegang kendalinya semua. Nanti pada waktunya itu Allah bangkitkan juga. Pada waktunya Allah bangkitkan. Nah, yang demikian ini disebutkan di akhir ayat 42 ini. Yang demikian ini, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berpikir. Kalau kita renungkan bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau diambil, jangankan di waktu tidur, lagi diem aja kadang-kadang banyak orang lagi sholat aja meninggal kan Pak ya. Atau kadang-kadang lagi duduk jatuh meninggal gitu aja kan banyak. Itu memang udah kuasa Allah. Allah ambil dua-duanya ini. Nafsul hayatnya diambil, nafsul yaqdhahnya juga diambil. Tapi nanti pada waktunya akan Allah bangkitkan. Pada waktunya akan Allah bangunkan lagi. Dalam kekuasaan atau dalam kemampuan yang demikian, ini tentunya Allah juga mampu melaksanakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini yang orang-orang musyrik Quraisy, ayat ini adalah ayat yang memang turunnya di Makkah. Orang-orang kafir Quraisy ini selalu mengingkari. Kebanyakan orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa setelah mati ya udah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Maka ditegaskan oleh Al-Quran
melalui lisan Nabi Muhammad bahwasannya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan berikutnya, dan Allah akan bangkitkan sebagaimana Allah mampu untuk memegang nyawa, baik nyawa hidup maupun nyawa kesadaran, maka Allah mampu juga untuk melaksanakan hari kebangkitan. Allah mampu untuk membangkitkannya. Nah, kalau sudah demikian, apakah tidak sadar itu orang-orang kafir Mekah? Apakah orang-orang kafir Mekah tidak berpikir sehingga dia meninggalkan berhala-berhala dan hanya menyembah Allah saja? Ini ada pada ayat berikutnya, ayat 43 berikut. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Amittakhadhu ay balittakhadhu min dunillah, tetapi mereka orang-orang kafir Mekah ini menjadikan selain Allah ayil asnama alihatan, maksudnya menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan. Syufa'a sebagai yang memberikan syafaat atau pertolongan indallahi di sisi Allah bizamihim, dengan sangkaan mereka, dengan dugaan mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum kepada orang-orang kafir Mekah, ayashfa'una, emang mereka bisa memberikan syafaat, walau kanu la yamlikuna syai'an, meskipun mereka tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki apapun minas syafaati, dari syafaat tersebut, wa ghairiha, dan selain syafaat. Wala yaqiluna, dan mereka tidak berakal. Tidak berakal artinya tidak bisa memahami, merasakan annakum ta'budunahum wala ghairu dzalik, bahwa sungguhnya kalian menyembah mereka berhala-berhala itu, wala ghairu dzalik, dan juga tidak selainnya. Sudah diberikan teguran oleh Al-Qur'an, itu disuruh merenungkan waktu tidur, kemudian banyak kejadian, banyak sanak kerabat yang mati meninggalkan mereka duluan. Ini menunjukkan bahwa Allah kuasa dan tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menahan. Kalau udah waktunya mati, ya berhala-berhala itu juga nggak bisa menahan. Jangankan berhala, ya, jangankan orang yang hebat aja nggak bisa menahan. Kalau udah waktunya mati seorang, kemudian minta ditolongin gitu sama berhala, maka berhala-berhala itu tidak akan bisa memberikan sesuatu apapun, tidak akan bisa memberikan pertolongan apapun. Allah semua yang mengatur, Allah semua yang mengendalikan, Allah yang punya kuasa. Kalau sudah tahu demikian, apakah mereka orang-orang kafir ini tetap menyembah berhala, padahal mereka tidak memiliki sesuatu apapun, tidak memiliki syafaat, tidak memiliki pertolongan sedikit pun. Jangankan pertolongan, itu patung-patung Pak, patung-patung kalau ada lalat nemplok, kira-kira bisa ngusir lalat nggak tuh patung? Nggak bisa ngusir lalat. Kalau kira-kira ada geledek bisa berpetir, hancur ya hancur bener patung-patung itu. Berhala-berhala itu benar-benar hancur dan tidak bisa memiliki pertolongan. Boro-boro buat nolongin orang, dia sendiri aja kalau waktunya hancur, kena geledek misalnya, atau ada lalat hingga nemplok dia, itu dia nggak bisa. Tapi ini orang-orang musyrik Mekah tetap menyembah berhala pada waktu itu, padahal sudah diajak, padahal sudah disuruh merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri mereka berupa kematian itu. Qulillahu syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Qul, katakanlah Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, sesungguhnya hanya milik Allah lah syafaat, hanya milik Allah lah syafaat jami'an seluruhannya. Huwa mukhtasun biha, Allah lah yang khusus dengan syafaat tersebut. Wala yashfa'u ahadun illa bi'idni, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Lahu, hanya milik Allah, mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah saja turja'una, kalian dikembalikan. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, katakanlah wahai Muhammad bahwasannya hanya Allah lah yang memiliki syafaat semua, mau di dunia mau di akhirat, syafaat atau pertolongan cuma Allah yang memiliki. Apalagi nanti di akhirat, itu juga cuma Allah. Mau syafaat atau pertolongan yang kecil misalnya, atau pertolongan yang sifatnya besar dari mara bahaya yang besar, itu Allah semua
yang memberikan pertolongan, hanya Allah yang memberikan syafaat. Semua hadirin, pertolongan-pertolongan Allah ini Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan kita mengharap syafaat atau mengharap pertolongan dari Allah itu bisa dengan cara kita memperbanyak amal ibadah. Karena dengan memperbanyak amal ibadah ini Allah bisa menurunkan ampunannya kepada kita. Ampunan kalau sudah turun, maka akan turun rahmat kepada kita. Kalau turun rahmat atau sayangnya Allah, turun syafaat dari Allah. Jadi ibadah kita, sholat jamaah atau ngaji kita dari malam Senin ke malam Senin atau dari malam Jumat ke malam Jumat, itu bisa mengundang maghfirah Allah, bisa mendatangkan ampunan Allah. Kalau ampunan Allah udah turun, maka turun juga rahmat Allah, sayangnya Allah pada kita. Kalau Allah sudah sayang pada kita, maka Allah akan memberikan pertolongan. Yang kecil-kecil, Allah urusan-urusan yang kecil-kecil, maka akan Allah berikan pertolongannya. Apalagi urusan yang besar-besar, Allah yang turun tangan juga. Ini pertolongan Allah janjinya. Pasti dengan rahmat Allah, maka akan Allah berikan pertolongan-pertolongan. Memang syafaat itu khusus hanya milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'a, khusus milik Allah. Namun ada dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, Inna lil anbiya wal awliya wasyuhada, innal anbiya wal ulama wasyuhada syafa'atin. Sesungguhnya para nabi punya syafaat, ulama atau orang-orang alim juga punya syafaat. Demikian juga orang-orang yang mati syahid punya syafaat. Artinya punya hak untuk memberikan pertolongan. 3 orang ini disebutkan oleh Rasulullah. Kalau para nabi udah karuan, udah barang tentu yang namanya nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid juga bisa memberikan pertolongan. Kita sering di awal pengajian kan dibaca sampai jumhur salawat badar ya. Salawat badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri. Ya Allah, ahlul badar ini adalah orang yang syahid pertama kali dalam Islam. Ahli badar ini adalah syuhada-syuhada badar yang punya syafaat. Jadi kita boleh bertawasul atau kita bisa meminta perantara doa-doa kita supaya dikabulkan oleh Allah melalui para syuhada. Di antaranya oleh orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Namanya Ahlul Badar. Ahlul Badar ini ada di Salawat Badar. Artinya dengan tawasul menggunakan salawat badar, insya Allah doa-doa kita itu juga dikabulkan. Namanya juga salawat badar. Maka di situ bi ahlil badri, ya Allah. Yang memberikan syafaat adalah para nabi, kemudian orang yang mati syahid. Kemudian yang bisa memberikan syafaat juga orang yang Allah izinkan punya hak untuk memberikan syafaat itu ulama. Ulama ini orang-orang alim. Orang-orang alim, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ini bisa juga memberikan syafaat. Dalam satu riwayat Imam Ghazali menyebutkan satu hadis dalam Ihya, menyebutkan ketika orang-orang ahli ibadah dimasukkan ke surga, orang-orang yang ahli sholat dipanggil masuk surga semuanya, panggil. Mana yang ahli puasa, masuk surga semua. Surga namanya Rayyan, pintunya pintu Rayyan. Kemudian yang ahli yang syuhada atau orang-orang yang mati syahid masuk surga semua, dipanggil udah. Panggil. Nah, ada sekumpulan di situ ulama, kumpulan orang-orang alim, enggak dipanggil-panggil sama Allah. Maka sebagian ada yang komplain, masyarakat kita komplain. Ya Allah, itu orang yang bisa sholat kan yang ngajarin kita ini, kita ya katanya yang bisa ngajarin sholat mereka. Kamu ngapa masuk surga duluan? Kemudian ada lagi juga ulama kemudian yang bilang, ya Allah, itu orang-orang bisa puasa kan yang ngajarin syarat rukunnya puasa supaya afdol itu bagaimana kan kami yang mengajarkan ulama.
Kemudian ada lagi yang komplain, ya Allah, itu orang bisa mati syahid, orang itu bisa semangat pergi ke medan peperangan, itu kan yang membangkitkan semangatnya kami, ulama, orang-orang alim. Pada protes, kenapa masuk duluan kita semua? Kami dari tadi gak dipanggil-panggil. Kata Allah apa? Diam-diam di sini, engkau di sisiku seperti malaikat-malaikatku, berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Jadi masuk surganya duluan orang alim itu. Belakangan Pak. Orang alim masuk surganya belakangan. Karena Allah berikan hak buat memberikan syafaat. Allah berikan satu peluang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ada muridnya misalnya yang masih di neraka, bisa ditolongin sama orang alim. Ada santrinya, atau ada orang yang pernah ngaji sama dia, ini kira-kira kebingungan kok gak dipanggil-panggil di padang mahsyar, lama banget. Akhirnya melalui syafaatnya orang-orang alim atau ulama ini bisa. Jadi ulama bisa memberikan syafaat. Karenanya kita harus punya pegangan ini, hadir. Harus punya pegangan yang namanya ikut ulama atau sanad keilmuan. Sanad keilmuan bukan sanad silsilah keilmuan, bukan silsilah nasab. Nasab ya itu bisa dikalahkan dengan ilmu. Bukan silsilah nasab tapi silsilah keilmuan. Artinya silsilah keilmuan belajar dengan orang yang memang alim. Orang alim belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan seterusnya, dan sanadnya nyambung terus kepada Rasulullah. Ini yang namanya sanad. Tafsir Jalalain ini dari pengarangnya. Dari siapa? Saya dari Kiai Khalil Bishri. Kiai Khalil Bishri dari Kiai Bishri Mustafa, dan seterusnya, nyambung sanadnya. Nyambung. Ini yang namanya sanad atau ilmuwan. Dan itu semua di atas, guru-guru di atas itu semua ulama-ulama. Guru-guru di atas itu adalah semua ulama. Jadi memegang teguh atau memegang mata rantai ulama, mata rantai sanad keilmuan yang dipegang oleh para ulama. Dan ulama-ulama inilah yang Allah berikan syafaat, yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki. Bisa memberikan syafaat dan bisa benar-benar bisa masuk neraka Pak. Masuk neraka emang nggak panas Ustaz? Masuk neraka itu ada kiai masuk neraka nolongin santrinya, emang kagak panas? Kalau udah Allah izinkan nggak panas. Ya jangankan kiai, di neraka itu ada ular Pak. Ada kalajengking nggak? Ada juga. Lah kalajengking sama ular nggak mati-mati di neraka, padahal panas begitu, karena sudah Allah izinkan, sudah Allah kehendaki, emang dia tugasnya di situ. Nah begitu juga ulama, begitu juga anbiya, para nabi dan juga para syuhada. Kalau memang sudah Allah kehendaki, kalau memang sudah Allah izinkan masuk ke neraka, ya nggak panas, ngambil. Ini ada jamaah saya ini, ada jamaah saya lama banget belum angkat. Ini ada murid saya. Oh ini ada orang yang ikut ulama. Ikut ulama itu artinya pegang sanad keilmuan. Yang paling gampang itu hadirin ikut Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu udah jelas, sanad keilmuannya jelas dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini ke atasnya sudah jelas nyambung terus kepada Rasulullah SAW. Ini sanad keilmuan yang saya maksud. Ulama-ulama ini yang bisa memberikan syafaat, syuhada atau orang-orang yang mati syahid ini juga bisa memberikan syafaat, dan juga tentunya para nabi ini juga bisa memberikan syafaat. Syafaat ini termasuk satu keyakinan atau satu ajaran dalam Islam yang memang harus kita imani bahwa syafaat itu ada. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Itu kan artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Berarti ada yang bisa kasih syafaat nggak Pak? Ada, tapi dengan izinnya tetap ada. Jadi kalau orang bilang Nabi nggak punya syafaat atau orang alim nggak punya syafaat, itu salah. Karena memang
di nas Qur'annya tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Artinya ada yang bisa cuma dengan izin Allah. Nggak ada yang masuk masjid kecuali yang pakai baju putih. Berarti ada yang masuk masjid nggak Pak? Ada nggak? Ada yang pakai baju putih. Begitu juga ayat-ayat tentang syafaat itu menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Ini berarti ada yang bisa memberikan syafaat. Disebutkan oleh Rasulullah 3 itu. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan para nabi, kemudian para alim atau ulama, dan juga orang-orang yang meninggal syahid, para syuhada bisa memberikan syafaat. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa idza dzukirallah, dan ketika disebutkan nama Allah wahdahu, Allah saja, duna alihatihim, bukan Tuhan-Tuhan, bukan berhala-berhala mereka, isma'azzat, maka bergetar, nafarat wa naqabadat, maksudnya adalah berlari dan juga mengkerut, qulubul ladina la yu'minun, hatinya orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, kepada akhirat. Wa idza dzukiral ladina min dunihi, dan ketika disebutkan yang selain Allah, ayil asnam, maksudnya berhala-berhala, idahum yastabshirun, maka tiba-tiba mereka itu senang, tiba-tiba mereka itu bergembira. Orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, ini ketika disebutkan nama-nama Allah, maka ogah, dia nggak mau ikut. Tetapi ketika disebutkan selain Allah, disebutkan berhala-berhala mereka, maka mereka senang, mereka bangga, mereka gembira. Secara harfiah, zahirnya ayat ini menunjukkan demikian. Orang yang nyembah berhala, waktu disebutkan nama Allah, pasti dia ogah dan dia merasa hatinya kecil karena Allah yang disebutkan. Tapi ketika disebutkan berhala-berhalanya, Lata, Manat, Uzza misalnya, mereka besar hatinya dan kemudian merasa senang karena disebutkan berhala-berhala mereka. Secara zahir ayat artinya seperti ini. Ayat ini bisa dipahami juga orang-orang yang menyembah atau orang-orang yang mengikuti selain Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, berhala itu asnam di sini. Asnam di sini zaman dulu kan memang ada patung-patung, ada patung yang mereka buat dan mereka sembah, orang-orang kafir Mekah. Ini bentuk-bentuk yang lahir atau bentuk-bentuk yang zahir sifatnya. Namun selain patung bisa juga jadi berhala. Selain patung bisa juga jadi berhala. Apa misalnya? Toko bisa jadi berhala juga, toko. Warung bisa jadi berhala juga. Apapun itu selain Allah yang kira-kira itu mengalahkan Allah, maka bisa jadi berhala juga. Nah, ayat ini kalau disebutkan Allah, hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar. Kalau disebutkan itu udah disebutkan Allahu akbar, tapi hatinya kecil dan gak buru-buru, justru sibuk sama selain Allah, itu berarti mirip dengan tanda-tanda orang kafir. Tapi ketika sama-sama pakai toa, sama-sama pakai speaker, yang satu azan, yang satu bukan azan, yang satu apaan Pak SB? Apa? Dangdutan misalnya, yang satu dangdutan. Kalau yang disebut nama biduan, seneng banget. Bukan nama Allah, seneng banget, langsung siap-siap dah, wangi banget pergi dari rumah. Tapi kalau panggilan Jumatan, ntar aja. Nah, yang seperti ini berarti mirip sifat-sifatnya dengan sifat orang-orang kafir yang ada di ayat ini. Kalau kita betul-betul iman kita, maka panggilan-panggilan
yang mengingatkan kita kepada Allah seperti panggilan azan, kemudian juga panggilan ngaji, ini tentu akan lebih membuat kita senang. Sebaliknya, kalau itu justru membuat hati kita kecil, ogah, teraja, dan justru yang selain Allah itu lebih membuat hati kita senang, maka ini ada ciri-ciri orang-orang kafir. Memang demikian hadirin. Al-Quran itu, baca Al-Quran itu sebenarnya paling dekat ya ke diri kita. Ke diri kita sebagai otokritik, sebagai kritik buat diri kita sendiri. Waktu disebutkan dan ketika disebutkan nama Allah, maka hati orang-orang yang beriman itu kecil dan tidak semangat. Tapi ketika disebutkan selain Allah, ini merasa bahagia dan semangat. Langsung kita mikir, jangan-jangan itu gua gitu. Jangan-jangan itu ada sifat itu dalam diri kita. Pertama memang harus nyentil diri kita. Al-Quran itu pertama kali harus nyentil diri kita. Jangan dipakai buat nilai orang, jangan dipakai buat monten orang, dapat ayat satu kemudian buat menghakimi orang, jangan. Tapi langsung lihat diri kita. Jangan-jangan ini ada sifat ini ada dalam diri kita ini. Ya, jadi kesindir sendiri. Kok kalau dipanggil azan malas banget, tapi kalau dipanggil dangdutan cepet banget. Jangan-jangan mirip saya ini. Saya mirip dong sifatnya sama orang-orang alladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Tapi kalau kita lebih suka kepada panggilan atau lebih suka jika nama Allah disebutkan, maka itu kita termasuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Orang yang ketika disebutkan nama Allah itu hati kita besar dan hati kita senang, hati kita semangat menuju padanya. Lagi pula hadirin, Allah itu memberikan banyak maghfirah, banyak rahmat dalam ibadah-ibadah atau dalam panggilan-panggilan yang Allah suruh. Dari wudhu aja nih, dari wudhu aja itu bisa bikin dosa kita rontok. Dari wudhu aja dosa kita yang ada di mata, dosa kita yang ada di mulut, ini bisa rontok dengan siraman air wudhu. Apalagi ditambah sholat, rontok juga. Bapak pernah ruku melihat ada yang jatuh gedebuk nggak? Lagi ruku jatuh gedebuk gitu. Itu dosa apa sebenarnya? Kata ulama, kalau andai diperlihatkan itu, maka ketika ruku ada yang jatuh itu gugur ke bawah, debu, bunyinya begitu, gedebuk. Dosa itu, dosa siapa? Dosa kita jatuh itu ketika ruku. Ketika sujud tambah banyak lagi yang gugur. Ketika sujud tambah banyak lagi yang jatuh. Itu artinya Allah ampuni dosa kita dengan amal-amal baik seperti sholat, wudhu, termasuk juga dengan ngaji. Dari ngaji ke ngaji, dari wudhu ke wudhu, dari sholat ke sholat, dari sodakoh ke sodakoh, dari Jumat ke Jumat, itu semua bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita, rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah turun, insya Allah hati kita terang, urusan kita gampang semuanya. Amin. Allah janjikan seperti itu. Maka kalau ada panggilan-panggilan yang disebutkan nama Allah di dalamnya, seperti pengajian, seperti sholat jamaah, buru-buru. Karena itu pasti bisa menghapuskan dosa kita sebelumnya. Kata Rasulullah, "Wa sayyi'atul hasanata tamhuha." Kalau habis berbuat buruk, kalau habis berbuat dosa, buru-buru berbuat baik. Pasti perbuatan baik itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Kita habis maksiat atau nggak sengaja, namanya buka-buka HP, ada yang chat, pas dilihat DP-nya cakep banget nih, ada lihat DP-nya cakep banget, lihat, nah dosa nggak tuh kira-kira tuh? Bukan bini kita. Nah, yang seperti itu, misalnya jadi yang seperti itu, buru-buru ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ambil wudhu misalnya, atau sholat misalnya, atau sedekah dan lain sebagainya. Pasti perbuatan baik yang mengiringi perbuatan buruk bisa menghapus perbuatan buruk itu. Bis sayyi'atul hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, pasti perbuatan baik itu menghapus dosanya. Makanya ngaji ke ngaji, sholat ke sholat, ini kita
Orang sini kan demen banget ya ngaji ya, amin. Kan pada demen banget ngaji, demen banget sholat. Itu udah bisa menghapus dosa-dosa kita itu. Kita sholat isya nanti, ini ngapus dosa dari maghrib ke isya. Sholat subuh kita nanti ngapus dosa dari isya ke subuh. Sholat zuhur kita ini juga menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Sholat asar kita menghapus dosa dari zuhur ke asar. Sholat maghrib kita menghapus dosa dari asar ke maghrib. Begitu seterusnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik seluruhnya itu pasti bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Ini enaknya kita jadi orang Islam, enaknya kita jadi orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika disebutkan nama Allah, mengingat Allah, ingat sama Allah bahwa Allah memberikan ampunan dengan ibadah kita, bahwa Allah memberikan rahmat dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Semangat langsung, semangat ngaji, semangat zikir, semangat sedekah, semangat berbuat baik, semua amal-amal soleh semangat. Kenapa? Karena kita ingat Allah di situ, disebutkan nama Allah, ingat Allah di situ, dan ingat bahwa Allah punya maghfirah, punya ampunan, punya rahmat yang akan Allah bagikan kepada orang-orang yang memang menginginkan rahmatnya, menginginkan ampunannya. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Qul, katakanlah Muhammad, Allahumma ya Allah, bimakna ya Allah, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, mubdi'ihima maksudnya yang menciptakan tanpa contoh langit dan bumi, alimul ghaib wa syahadah, Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata, ma ghaba wa ma syuhida maksudnya perkara yang tidak bisa dilihat, samar dan bisa disaksikan. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Wahai Allah, engkau menghukumi, engkau menentukan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, min amriddin, yaitu berupa urusan agama. Ihdini, wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku limakhtalafu fihi minal haqqi, kepada apa-apa yang mereka perselisihkan, yakni kebenaran. Allahumma, ini doa Nabi Muhammad, lengkapnya itu doa Nabi Muhammad. Allahumma hdini limakhtalafu fihi minal haqqi. Allahumma hdini limakhtalafu fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku petunjuk kebenaran tentang apa yang diperselisihkan oleh mereka orang-orang kafir, bahwa berhala ini punya kekuatan, bahwa angin punya kekuatan dan lain sebagainya. Tunjukkan kepadaku ya Allah yang nyata, yang jelas, dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Allahumma, itu doanya. Allahumma itu hadirin sama dengan ya Allah. Allahumma boleh kita ucapkan Allahumma, boleh juga kita ya Allah kalau doa. Jadi ya Allah itu ada hurufnya, ya, ya-nya ini artinya wahai. Hurufnya ya sama alif, ada dua. Nah, ya yang artinya wahai ini bisa kita ganti pakai huruf mim. Jadi taruh belakang Allahu. Nah, huruf mim ini kita tasdid, kita bikin double. Kenapa double? Karena huruf ya itu double juga. Ya sama alif. Jadinya gimana? Allahumma. Kalau udah ada Allahumma nggak usah pakai ya. Nggak usah ya Allahumma, salah. Jadi kalau Allahumma, Allahumma aja. Tapi kalau pakai ya Allah gitu. Jadi humma itu mim di situ mengganti ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya bermaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.